Gibran telah merusak generasi muda dari sisi pendidikan ini? Entah Gibran yang merusak atau kementerian yang merusak. Negara berarti? Negara. Saya terbuka aja deh. Dari 3 murid yang mendaftar ke saya, 2 itu batal, Mas. Di lembaga pendidikan Ibu? Iya, di lembaga pendidikan saya. Kenapa? Karena dia bilang, Bu, kalau kayak gini, mendingan anak saya sekolahin aja bahasa Inggris di Sydney. Pulang dari sini, kan dapat surat kesetaraan. Oh, berarti Gibran udah menjadi rujukan? Kalau dia bisa, kenapa kita nggak bisa? Ngomong bener, Mas, kayak gitu, Mas. Apa yang paling menggelisahkan dari seorang Ibu Mercy Sihombing terhadap suket yang dikeluarkan oleh Kemendikbud atas nama Gibran Rakabuming Raka? Cacat prosedur dan tanpa dokumen resmi. Sebetulnya sejak 2018, semua surat penyetaraan, ini kan termasuk surat penyetaraan ya, karena isinya menyetarakan kan, itu harusnya digital, Mas. Bukan analog seperti ini. Digital itu jelas gitu, ada kurang lebih 10 item yang harus dipenuhi sehingga suratnya bisa keluar. Kalau di luar negeri berarti ada paspor, ada visa, terus ada referensi dari KBRI sebagai perwakilan negara kita di sana gitu ya. Tetapi yang data referensi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia itu nggak ada, Mas. Saat menjalani proses ini, apa kesimpulan Ibu Mercy terhadap suket Gibran ini? Kalau saya bilang sih surat jalan pintas ya, maaf ya, gitu. Shortcut. Shortcut, betul. Jadi Ibu merasa pantas dan layak untuk mempertanyakan ini? Anak lain dapat ijazah. Oke. Heboh! Gugatan soal dokumen riwayat pendidikan Gibran kembali memanas. Seorang pengelola lembaga pendidikan mengaku mempertanyakan prosedur penerbitan surat keterangan tersebut, menyebut adanya dugaan ketidaksesuaian administrasi dan mengkhawatirkan dampaknya terhadap kepercayaan generasi muda terhadap sistem pendidikan. Bahkan, ia mengklaim ada orang tua yang memilih membatalkan pendaftaran sekolah anaknya karena menilai kasus ini bisa menjadi preseden. Benarkah dugaan itu? Semua kini menunggu pembuktian melalui proses hukum dan klarifikasi dari pihak terkait. Baru dibatalkan gitu, enggak. Saya maunya begitu dimasukkan. Kenapa? Karena jujur aja, Mas, saya ya ini saya terbuka aja deh. Dari 3 murid yang mendaftar ke saya, 2 itu batal, Mas. Di lembaga pendidikan Ibu? Iya, di lembaga pendidikan saya. Kenapa? Karena dia bilang, Bu, kalau kayak gini, mendingan anak saya sekolahin aja bahasa Inggris di Sydney. Pulang dari sini, kan dapat surat kesetaraan. Ngomong bener, Mas, kayak gitu, Mas. Oke. Karena kebetulan 2 orang ini juga, dia juga istilahnya aktif juga ya, aktif juga memantau gitu loh. Oh, berarti Gibran udah menjadi rujukan? Paling nggak udah mulai dilihat, kalau dia bisa kenapa kita nggak bisa gitu. Itu kan ngeri kan, Mas. Oke. Kembali ke tadi, ini jadi ingin dibatalkan, dicabut atau bagaimana? Ya, untuk PT UN begitu masuk gugatan, artinya itu ini dinonaktifkan dulu. Ya, karena kan kita nggak tahu nih, Mas, proses sidangnya, inkrahnya sampai berapa lama. Siapa tahu pihak Kemendikbud, sekarang Kemendikdasmen ya, itu banding lagi, MA lagi, itu bisa bertahun-tahun gitu loh. Nah, saya berharap kalau memang nanti kita bisa, Kemendikbud tidak bisa membuktikan bahwa surat ini layak ada, itu mau nggak mau berharap ke PT UN. Panas! Narasumber mengaku 2 calon siswa membatalkan pendaftaran di lembaga pendidikannya karena mengaitkan polemik surat keterangan pendidikan Gibran dengan anggapan adanya jalan pintas dalam penyetaraan. Ia menilai persepsi seperti ini berpotensi menggerus kepercayaan terhadap sistem pendidikan dan menjadi preseden bagi generasi muda. Benarkah dampaknya sebesar itu? Jawabannya kini bergantung pada pembuktian di proses hukum dan penjelasan resmi dari pihak terkait. Karena sekali lagi bagaimanapun kan Mas Gibran itu kan wakil presiden ya, yang sudah sah, kita sama-sama hargain gitu. Tapi kalau ditanya tadi pesan moralnya, boleh saya baca ya, Mas ya? Iya. Biar nggak salah. Jadi perkara ini bukan sekadar tentang selembar surat keputusan atau surat keterangan. Perkara ini menyangkut kepercayaan rakyat kepada sistem pendidikan nasional dan kepada negara hukum. Sejak kecil, kita, anak kita, bahkan cucu kita, anak Indonesia, diajarkan bahwa untuk memperoleh ijazah SMA, SMK, kesetaraan paket C, MA ya,
itu harus belajar dengan tekun sesuai dengan standar waktu. Mereka mempelajari Pancasila, agama, bahasa Indonesia, matematika, kewarganegaraan, serta pelajaran yang lain. Mereka mengikuti proses pembelajaran, evaluasi, ujian, dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh negara. Mereka diajarkan bahwa keberhasilan harus diperoleh melalui kejujuran, disiplin, dan kerja keras. Namun apabila terdapat suatu keputusan administrasi yang memberikan penyetaraan dengan standar yang tidak jelas atau tanpa proses yang setara dengan ketentuan yang berlaku bagi warga negara lain, maka muncul pertanyaan mendasar, Mas. Apa prinsip keadilan masih berdiri tegak di hadapan hukum? Jadi perkara yang saya ajukan ini tidak menyangkut semata-mata kepentingan saya ya Mas, yang tadi sudah sempat cerita saya dirugikan gitu sebagai penyelenggara pendidikan. Memang benar lembaga pendidikan nanti mungkin akan teman-teman yang lain akan mulai bicara, akan mengalami kerugian selama bertahun-tahun karena kami wajib memenuhi standar pemerintah, menyediakan guru, menyusun kurikulum, mengajar peserta didik, dan mempertanggungjawabkan setiap proses pendidikan. Namun kerugian ekonomi itu bukan persoalan Mas sebenarnya. Kerugian yang jauh lebih besar adalah rusaknya pesan moral yang diterima oleh generasi muda. Apabila masyarakat melihat bahwa penyetaraan pendidikan dapat diberikan tanpa proses yang setara dengan ketentuan yang diwajibkan kepada jutaan warga negara lain, maka kepercayaan terhadap sistem pendidikan nasional dapat terkikis. Anak-anak bertanya, kok saya harus belajar bertahun-tahun, sementara ada cara kok yang praktis, yang instan gitu. Menurut saya pertanyaan ini tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa jawaban yang sah secara hukum. Ya, negara kita kan negara hukum ya Mas ya, harus berdiri di atas persamaan, di hadapan hukum, kepastian hukum, keterbukaan, dan pemerintahan yang baik. Apabila sekali lagi suatu keputusan administrasi diterbitkan tanpa dasar yang jelas, tanpa transparansi yang memadai mengenai standar penyetaraannya, atau tanpa kesetaraan dengan ketentuan yang diwajibkan kepada peserta didik lain, maka sudah sepatutnya keputusan itu diuji oleh pengadilan. Jadi sebagai seorang ibu, sebagai pendidik, sebagai warga negara, saya menyadari bahwa persoalan ini sebenarnya berlangsung bertahun-tahun. Mas Jo juga pasti tahu lah, udah bertahun-tahun gitu. Saya pun menyesali kenapa baru sekarang memiliki kesempatan untuk mengajukan pengujian terhadap keputusan ini. Namun, selama masih ada mekanisme hukum yang tersedia, masih ada harapan Mas untuk memperbaiki apa yang diduga menyimpang dari prinsip keadilan. Harapan saya sih sederhana ya, bukan untuk mengurangi hak seseorang, bukan untuk mencari sensasi Mas, melainkan agar setiap anak Indonesia memperoleh pesan benar dari negaranya, bahwa pendidikan masih memiliki nilai, bahwa ijazah memiliki kehormatan, bahwa kejujuran tetap dihargai, bahwa kerja keras menjadi jalan yang harus ditempuh, dan bahwa hukum hadir untuk menjaga keadilan bagi setiap warga negara tanpa membedakan siapapun. Menggugah. Narasumber menilai polemik surat keterangan pendidikan ini bukan sekedar sengketa administrasi, melainkan ujian bagi kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan dan penegakan hukum. Ia memperingatkan, jika setiap dugaan ketidaksesuaian prosedur tidak dijelaskan secara transparan, generasi muda bisa kehilangan keyakinan bahwa kejujuran, kerja keras, dan proses yang benar tetap menjadi jalan utama meraih keberhasilan. Karena itu, ia mendorong agar seluruh fakta diuji secara terbuka melalui mekanisme hukum demi menghadirkan kepastian dan menjaga integritas pendidikan nasional. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.